dari pihak kami sudah kita pastikan kita mengikuti gayanya pihak sebelah. Karena pihak sebelah kan menyampaikan orang udah mau bercerai, buat apa lagi komunikasi. Maka saya selaku junior yang baik, saya mengikuti senior saya aja. Nggak perlu ada komunikasi lagi. Ya kita proses aja gitu. Nanti kan kita beradu bukti. Yang pasti Mas Ferry banyak cerita sama saya, termasuk hal-hal yang privasi yang mungkin saja nanti bisa disampaikan di persidangan terkait bagaimana dan apa kaitannya dengan siapa-siapa gitu. Tadi dia sampaikan gitu sama saya. Karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini, gitu. Jadi nggak mungkin ada putusan tidak hadir. Kita akan hadir dengan membawa segepok bukti medis bahwa memang terjadi KDRT, gitu loh. Jadi soal mana nanti akhirnya diperiksa nggak masalah, yang penting cerai. Udah itu aja. Karena yang kedua, siapa sih yang butuh perkawinan ini? Kok dia bisa buru-buru gugat? Emang yang butuh uang Grab siapa? Yang butuh uang pulsa siapa? Ini gue jadi muncrat-muncrat nih. Yang butuh uang pulsa siapa sih? Udah, Vena juga udah gugat. Soal nanti mana yang akan diperiksa itu hal lain. Tapi yang jelas, Vena tidak mau lagi sama dia. Kita bisa membaca bahwa kenapa mereka guru-guru gugat dengan alasan seolah-olah, kan dia kasih alasan seolah-olah Vena yang memukuli dirinya. Itu mau dipakai nanti putusan itu untuk perkara pidana. Gitu loh, dikiranya kita nggak tahu. Gitu loh. Dia kan mau mengatakan bahwa seolah-olah bukan KDRT gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Mau dinarikan ke sana, makanya buru-buru gugat. Sebenarnya yang butuh perkawinan ini siapa sih? Yang butuh uang belanja siapa sih? Yang butuh uang Grab siapa sih? Yang butuh uang handphone siapa sih? Kan yang laki yang butuh uang selama 3 bulan ini. Kalau mau keluar minta uang Grab. Kalau persis kayak anak sekolah. Anak sekolah, Mama, aku mau pergi naik Grab 200 dong. Mama, aku mau beli pulsa 100 dong. Jadi yang butuh siapa? Makanya mereka buru-buru gugat, bukan karena memang cepat-cepat cerai. Maksudnya agar nanti kalau kita tidak hadir, maka akan dipakai putusan itu. Kan kalau tidak hadir kan berarti seolah-olah kan bahwa alasan dia cerai itu seolah-olah akan benar dan itu akan dikabulkan oleh pengadilan kalau kita nggak hadir, namanya putusan presiden. Tapi kita akan hadir. Kita akan bantah bahwa memang ada terjadi KDRT gitu loh. Suaminya gugat cerai, Vena juga udah gugat cerai. Jadi ada 2 gugatan sekarang. Pokoknya cerai, udah deh, mau apa kek, pokoknya mau cerai. Itu tidak benar. Kalau gugatan kami yang lebih dulu masuk awal itu ditolak, ya. Yang pasti itu tidak benar. Kedua, kalau bicara mengenai tanggal dan nomor perkara juga, ya, kita kan dulu sekolah kan SD juga tahu lah, diajarin hitung-hitungan, ya. Kami lebih dulu dengan nomor perkara 595, lalu menyusul di kemudian, ya, ada infonya, saya dapat info nomor perkara 600 dengan penggugat Mbak Vena. Nah, saya kembalikan lagi nih ke masyarakat. 595 sama 600 lebih dulu mana? Tidak ada gugatan yang ditolak. Gugatan itu ditolak atau tidak ditolaknya gugatan nanti pas pemeriksaan, pas persidangan. Itu hakim yang dapat menilai itu ditolak atau tidak ditolak. Pada prinsipnya gugatan ini semua diterima. Kita sebagai pemohon cerai talak maupun Mbak Vena Melinda dengan kuasa hukumnya sebagai penggugat, gugat cerai. Pada prinsipnya itu diterima, nanti hakim yang menentukan. Karena pokok permasalahannya sama terkait masalah cerai. Para pihaknya sama. Nanti hakim yang bisa menilai mana yang akan dimajukan. Permohonankah dari Mas Ferry Irawan atau gugatan dari Mbak Vena Melinda. Jadi jangan membuat isu-isu di luar yang berkembang bahwa gugatan ini ditolak. Jangan, karena itu menyesatkan nantinya. Nah, terkait adanya gugatan cerai,
gugatan cerai dari pihak Mbak Vena Melinda, itu yang informasi kami terima itu dengan nomor gugatan 600-G/2023/PA.JS. Artinya perkara kami, gugatan kami lebih terdahulu masuk di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor 595, sedangkan Mbak Vena Melinda dengan kuasa hukumnya itu nomor register 600. Ya. Terus ada lagi panggilan untuk sidang pertama. Sidang pertama kami terima panggilan sidang untuk nomor perkara 595 itu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023. Ya memang agak turun berat badannya katanya Mbak Maya, agak turun. Tapi sehat lah. Saya rasa siapapun juga manusia ya. Manusia pasti ada rasa sedih dan kecewa ketika dia merasa orang yang dia sayangi kok tiba-tiba berubah 100 bahkan 360 derajat nih menurut dia. Berubah, menutup diri untuk berkomunikasi. Wajar lah ya, manusiawi, siapapun juga akan merasakan hal seperti itu. Oh iya, dia terus dia bilang nggak ada dari awal saya dihubungi Ferry sampai detik ini dia bercerita bahwa iya sih bro, gue memang hilaf, gue mukul gitu, nggak ada. Yang dia ceritakan selalu dia sayang, bahkan dia memberikan penghasilannya penghasilan yang dia dapat mungkin dari kerjaan dia itu langsung ke Vena, langsung masuk transferannya ke Vena. Kita perlu luruskan bahwa Mas Ferry itu bukan cowok matre ya yang berpikir untuk mendapatkan harta dari seorang wanita, nggak ada sama sekali. Bahkan dia nangis, dia bilang justru harta yang saya dapat, bukan harta, penghasilan yang saya dapat itu saya kasih semua bro, saya kasih semua. Itu informasi dari Ferry seperti itu. Jadi kemarin waktu Mbak Maya ada di Surabaya untuk besuk, sempat berkomunikasi, menyampaikan kepada saya salam kepada saya dan surat. Ada surat yang beliau sampaikan guna untuk kepentingan hukum tentunya. Nah, suratnya seperti apa? Mohon maaf, saat ini kami belum bisa memperlihatkan karena itu masih dalam rangka proses untuk pembuktian atau proses hukum yang sedang berjalan. Gimana? Enggak, kemarin jadi disampaikan ngobrolnya lewat Mbak Maya, saya titip pertanyaan, Mbak Maya terusin ke Mas Ferry nyampein ke Mbak Maya nyampein ke saya. Gitu. Kalau dibilang trauma apa ya? Nah, ini juga perlu digarisbawahi bahwa laporan KDRT yang dilaporkan Vena itu jelas dugaan pelakunya tuh tunggal, yaitu Ferry. Tidak ada di situ disebutkan di laporan bahwa Ferry bersama keluarganya atau bersama ibunya, kan nggak ada. Lalu trauma apa ya? Nah, itu kan perlu dipertanyakan. Traumanya trauma kenapa? Orang ini ibu yang baru sembuh sakit, masih dalam perawatan pengobatan, usia 76 tahun, mau ketemu, bertamu baik-baik. Jadi kalau dibilang traumanya kenapa? Gitu. Agak lucu aja kalau dibilang trauma ketemu seorang nenek-nenek usia 76 tahun, itu traumanya kenapa? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.